Terima kasih banyak. It has been wonderful with you this evening. Sungguh luar biasa bersama dengan saudara semua malam hari ini. Tonight for my teaching, I want to give you a message called The Curse Removed by the Cursed. Hari ini untuk ini saya akan membawa kutuk disingkirkan oleh yang terkutuk. If you are new to studying the Torah, Apabila saudara baru di dalam mempelajari Torah, through Deuteronomy, yaitu Torah yang mulai dari Kejadian sampai Ulangan, is divided into 54 portions. dibagi menjadi 54 yang dibaca tiap minggu. And yes, there are only 52 weeks in the year. Memang ada cuma minggu dalam setahun. So sometimes we have a double. Jadi kadang-kadang kita memiliki porsi yang double. As you learned earlier tonight, our Torah is called Kitetse. Seperti yang saudara sudah ketahui di awal tadi bahwa porsi minggu ini adalah Kitetse. When you go out, Ketika engkau pergi keluar. many of you have watched my teachings called Treasures of the Torah. Mungkin banyak dari saudara sudah melihat pelajaran yang saya berikan tentang harta karun dari Torah. By raising your hand, how many of you have seen the Treasures of the Torah? Boleh angkat tangan berapa banyak yang sudah pernah melihat pengajaran Pastor Matt? Okay, thank Oke, you. terima kasih. In those things, we learn that every year we're reading the same portion. Di dalam pengajaran itu dijelaskan bahwa tiap tahun mengulangi porsi yang sama. But every year there's something for us to discover. Tetapi setiap tahun itu ada selalu hal yang baru yang kita pelajari. This week's Torah portion, Kitetse, Dan di minggu ini Torah porsinya Kitetse, means when you go out, yang artinya ketika engkau pergi keluar. but I'm going to teach you tonight on the beginning of the Torah portion. Saya tidak akan mengajar saudara awal porsi Torah. Beginning of the portions, you go out to war and you do this and you do that. Di awal dari porsi ini yaitu dijelaskan ketika engkau pergi berperang, keluar, engkau harus melakukan ini dan itu. But toward the end of the Torah portion, there's a very interesting passage. Tapi di bagian akhirnya, hampir terakhirnya itu ada sesuatu yang menarik. And this comes from the book of Deuteronomy, chapter 21, verse 23. Dan ini muncul di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. And this is speaking about someone who is killed and hung on a tree. Ini bicara tentang seseorang yang dibunuh dan digantung di atas pohon. Now, most of you come from a Christian background. Would you raise your hand? Nah, mungkin ada di antara yang berasal dari latar belakang kekristenan, boleh. Okay, you can put your hands down. Nah, saudara bisa turunkan tangan saudara. Did anyone come from a Muslim background? Apa ada yang berasal dari latar belakang Muslim? Anyone from a Buddhist Ada background? yang berasal dari latar belakang Buddhis? Anyone from any other religion? Asal dari agama-agama yang lain? Wonderful about coming to the Israel is all are coming to a new culture. Yang luar biasa ketika kita bergabung di dalam rumah Israel adalah kita menemui suatu budaya yang baru. This is what it says about someone that is hung on a tree. Ini yang dikatakan tentang seseorang yang digantung di atas pohon. His body is not to remain all night on the tree, but you must bury him the same day. The person who has been hanged has been cursed by God. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. A person who has been hanged on a tree has the curse of God upon them. Seseorang yang digantung di atas pohon itu dikutuk oleh Tuhan. If you come from a Christian background, this might sound familiar to you. Apabila saudara berasal dari latar belakang kekristenan, hal ini itu mungkin sangat familiar dengan saudara. You might think, I know someone that was hung on. Saudara akan langsung, saya tahu siapa yang digantung di atas pohon itu. There is a famous rabbi called Rashi. Ada seorang rabi yang sangat terkenal bernama Rashi. He is from the medieval time and he is from France. Dia berasal dari Prancis, dia hidup di abad pertengahan. He was an expert in interpreting the Bible. Dia orang yang luar biasa pintar dalam menerjemahkan Alkitab. I have an announcement that has not been made public yet.
Saya hendak mengumumkan sesuatu yang belum diumumkan sebelumnya. That next year we will not have treasures of the Torah. We will have something new. Bahwa tahun depan kita tidak akan memiliki harta karun dari Torah, tapi kita memiliki sesuatu yang baru. Every week I will bring you a teaching from this famous Rabbi Rashi. Setiap minggu kita akan belajar dari rabi terkenal ini, yaitu Rashi. Why is this important? Mengapa hal ini? If you come from a Christian background, Apabila saudara berasal dari latar belakang Kristen, one of the most famous commentaries is by a man named Matthew Henry. komentari yang adalah dari seseorang yang bernama Matthew Henry. The same is true with Rashi. Rashi is kind of the basic interpretation of the Torah. Sama dengan Rashi, Rashi ini sangat terkenal dalam keahliannya menafsirkan Torah. And there are wonderful things that we from him. Dan ada banyak hal luar biasa yang pelajari dari What dia. does Rashi say about someone hung on a tree? Jadi kita akan melihat apa yang dikatakan Rashi yang seseorang yang tergantung di atas pohon. I will read the whole slide and then the translator will translate. Saya akan membaca seluruhnya. Someone is hung on a tree. This is a degradation of the divine king in whose image man is created. And the Israelites are God's children. This is comparable to two identical brothers. One became a king while the other was arrested for robbery and hanged. Whoever saw him, the second brother, suspended, would say, "The king is hanging." For the king ordered, and they removed him. Jadi ini tafsiran Rashi tentang seseorang yang digantung di atas pohon. Ini adalah degradasi Raja Ilahi yang menurut gambarnya manusia diciptakan. Dan orang Israel adalah anak-anak Tuhan. Ini sebanding dengan dua saudara kepolitik, satu dari mereka menjadi raja, sementara yang lain ditangkap karena dan digantung. Siapapun yang melihatnya, yaitu saudara kedua yang digantung di tiang gantungan, akan berkata, raja sedang digantung. Oleh karena itu raja memerintahkan dan mereka menyingkirkannya. Why is Rashi saying this? Mengapa Rashi berkata seperti ini? What is the reason that we don't leave someone hanging on a tree overnight? Apa alasan seseorang tidak dibiarkan semalaman digantung di atas pohon? Because we as human beings are made in the image of God. Karena kita umat manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Even if someone is a thief or a robber, they are made in the image of God. Bahkan seorang perampok, seorang penjahat itu dia diciptakan juga sesuai gambaran Tuhan. We need to have respect for the body of someone who has. Maka kita perlu menghormati tubuh seseorang meninggal. So I love this parable that Rashi says about the king and the twin. Nah, saya suka sekali perumpamaan raja dan saudara kembarnya ini. The people looked up and they saw the king's brother and they, oh no, the king is hanging on a tree. Jadi orang-orang melihat, oh tidak, raja yang sedang digantung. We as believers in Yeshua can make a very good comparison here. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yeshua bisa melihat perbandingan yang menarik di sini. It says in the New Testament that Yeshua is the image of the invisible God. Jadi di dalam perjanjian baru ditulis bahwa Yeshua adalah gambaran dari Tuhan yang tidak terlihat. He was the image of God hanging on a tree. Dia adalah gambaran dari Tuhan yang sedang digantung di atas pohon. I want to speak to my Christian brothers and sisters now. Saya saat ini ingin berbicara kepada saudara-saudara orang Kristen. I have a unique relationship with you that the rabbi does not have. Saya memiliki hubungan yang unik dengan saudara yang mungkin rabi tidak miliki. If I was in a group of Jewish people, it would not be my place to criticize how they are living. Apabila saya sedang di kelompok orang-orang Yahudi, maka saya bukan tempatnya saya mengkritik mereka apa yang harus mereka lakukan. I'm not Jewish. Karena saya bukan orang Yahudi. The rabbi would criticize how his people are living. Maka rabi akan mengkritik bagaimana mereka harusnya hidup. But those of you that come from a Christian background, it is my place to criticize something that's going on. Namun bagi saudara-saudara yang berasal dari latar belakang kekristenan, ini adalah tempat saya untuk memberitahu apa yang terjadi di sini. Let me explain something to you. Biarkan saya menjelaskan sesuatu kepada saudara. Cursed is anyone who hangs on a tree. Terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. The tree, the cross is an ugly thing. Pohon, salib itu adalah hal yang buruk.
Everyone look at me if you grew up in Christianity. Jadi saudara yang melihat saya yang bertumbuh dalam iman Kristen. The cross is not a piece of art. Salib itu bukan karya seni. There are too many Christians that turn the cross into a piece of idolatry. Ada banyak orang Kristen yang mengubah salib itu menjadi penyembahan berhala. The cross is an execution stake. Salib itu adalah tiang pancang penghukuman. I'm not being sacrilegious. Saya tidak sedang And I'm not trying to make a joke. saya tidak sedang membuat ini menjadi humor. But if Yeshua came today, Tapi apabila Yeshua datang hari ini, his followers would not be wearing a cross around their necks. jadi dia tidak akan memakai salib di lehernya. In my state, in the United States, we have what is called the death penalty. Di negara saya di Amerika Serikat ada hukuman yang namanya hukuman mati. Some states in the United States have made it illegal to put someone to death. Beberapa daerah itu menaruh ini tidak boleh dilakukan hukuman mati ini. But in my state where I live, Tapi di daerah saya, di mana saya tinggal, if you kill someone, apabila saudara membunuh seseorang, if you are a murderer, apabila Anda seorang pembunuh, we may put you to death. kita bisa menghukum saudara dengan hukuman mati. There is a way in my state, in the United States, that people have been put to death for a long time. Ada jalannya di mana seseorang itu dihukum mati di daerah saya tinggal. It is called the electric chair. Yaitu dengan cara dihukum mati dengan kursi listrik. And the murderer is strapped into a chair and is electrocuted until they die. Maka pembunuh itu akan diikat di kursi itu dan dia disetrum sampai mati. There's nothing beautiful about an electric chair. Tidak ada hal yang indah tentang kursi listrik itu. It is a terrible instrument of death. Itu adalah suatu alat kematian yang sangat buruk. In some other places, they have something called lethal injection. Di tempat yang lain itu ada disuntik mati. Well, they put a drug in a needle and they put it in your veins and you die. Mereka akan masukkan obat di dalam urat nadi saudara dan membiarkan saudara mati. Please understand something. Jadi saudara harus mengerti The sesuatu. cross is no different than an electric chair or a hypodermic needle or a gas chamber. Jadi di pandangannya itu salib itu tidak berbeda dengan kursi listrik, dengan obat yang mematikan itu. It is an instrument of death. Itu adalah alat untuk menyebabkan kematian. It is not beautiful. Ini bukan hal yang indah. Something beautiful for us happened on the cross. Sesuatu yang indah untuk kita terjadi di atas kayu salib. And that is why people wear it as jewelry. Maka itu yang banyak orang mengubah salib itu menjadi perhiasan. But we must remember the cross itself is not something that is beautiful. Tapi kita harus mengingat sesuatu bahwa salib itu sendiri bukan sesuatu hal yang indah. Because cursed is anyone who hangs on a tree. Karena terkutuklah seseorang yang tergantung di atas pohon. Here's the problem. Jadi masalahnya di sini. There are people that put much more faith in the object of the cross than the Savior that was crucified on it. Ada banyak orang menaruh imannya di objek salibnya daripada menaruh imannya kepada Mesias yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. There are people in my country, Ada banyak orang di negara saya. famous pop stars that have nothing to do with Yeshua, Jadi selebriti yang terkenal yang tidak ada hubungannya dengan Yeshua. and they wear a cross. Dan mereka memakai salib. There are people that are living immorality, Mereka yang hidup dengan moral-moral yang tidak. but they wear a cross. Mereka juga memakai salib. Perhaps it will bring me good luck. Mungkin ini akan membawa saya ke yang baik. The cross is not a good alarm. Jadi salib itu bukan jimat untuk kita mendapatkan keberuntungan. The instrument in which the King of the universe laid his life. Itu adalah suatu alat penyiksaan yang dimana Raja Mesias kita itu menyerahkan hidupnya. Cursed is anyone who hangs on a tree. Terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Let me read to us what happens in the book of Galatians. Biarlah saya membaca apa yang terjadi di kitab Galatia. Here's what it says in
a messianic version of the scripture. Jadi ini yang dibaca dengan versi mesianik ayat ini. The Messiah redeemed us from the curse pronounced in the Torah by becoming cursed on our behalf. Mesias telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. For the Tanakh, the Hebrew Bible, the Old Testament says, Sebab Tanakh yaitu kitab-kitab perjanjian lama, everyone who hangs from a stake or a tree comes under a curse. menulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yeshua the Messiah did this so that in union with him, the Gentiles might receive the blessing announced to Abraham. Yeshua sang Mesias telah melakukan ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. So that through trusting and being faithful, we might receive what was promised, namely the Spirit. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. There is a phrase in the book of Galatians that is often misinterpreted by Christians. Ada sebuah kalimat di dalam buku Efesus yang seringkali disalah tafsirkan, But it's not necessarily their fault. tapi mungkin itu bukan kesalahannya. When the Bible is translated by Christian translators from its original language, Ketika Alkitab itu diterjemahkan oleh penerjemah Kristen, sometimes the theology is put into the text. kadang-kadang prinsip teologisnya itu ditaruh di dalam teks Alkitab itu. Let me read to you from a very popular English translation of the Bible. Saya akan baca dari Inggris. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Mesias menebus kita dari kutukan hukum dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. I do not speak Bahasa Indonesia, Saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. so I have to ask a question to you. Maka saya harus pertanyaan kepada saudara. In the English Bible, the word Torah is usually translated as law. Di dalam bahasa Inggris, kata Torah biasanya diterjemahkan hukum. Is that how it's translated in your language? Apakah itu yang biasanya diterjemahkan di dalam bahasa saudara? Law? Hukum? How many of you know this is not a correct translation? Berapa banyak dari saudara bahwa ini bukan terjemahan yang benar? The word is Torah. Kata yang dipakai di situ adalah Torah. There are laws in the Torah, Ada hukum-hukum di dalam Torah, but the word Torah does not mean law. tapi kata Torah tidak berarti hukum. It means instruction, Artinya adalah instruksi, teaching. pengajaran. In this verse in English, when it says that Yeshua redeemed us from the curse of the law, Di ayat ini versi bahasa Inggris dibilang Mesias menebus kita dari kutukan hukum, the curse of the Torah, yaitu sepertinya kutukan Torah. the way that it's worded makes us think, it makes it seem like that the Torah is a curse. Di dalam kalimat ini seakan-akan menulis bahwa Torah itu adalah kutukan. The Torah is a curse and the Messiah has liberated us from the curse. Seakan-akan Torah itu adalah kutuk dan Mesias itu membebaskan kita hari ini. Hallelujah. Haleluya. No more Torah. Tidak ada lagi Torah. God forbid. Tuhan menolaknya. We are not liberated from the Torah. Kita bukan dibebaskan dari Torah. We are liberated from the curses pronounced in the Torah. Kita dibebaskan dari kutukan hukum yang ada di dalam Torah. I will explain it to you. Saya akan menjelaskannya kepada But saudara. first, let me tell you, Tapi pertama-tama biar saya bicara. I do not have the same relationship to the Torah that Rabbi Shapira does. Saya tidak memiliki hubungan dengan Torah yang sama dengan Rabbi Shafira miliki. In the country of Indonesia, Di dalam negara Indonesia, do you have a constitution? apakah saudara memiliki konstitusi? You do? Yes. In my country, we have a constitution. Di dalam negara saya kita memiliki konstitusi. In a way, Di dalam seperti ini, hal ini, the Torah is the constitution of the nation of Israel. Torah adalah konstitusi dari negara Israel. And so Rabbi Shapira and his people, the Jewish people, are legally obligated to the Torah. Maka Rabbi Shapira dan saudara-saudaranya umat Israel itu secara hukum harus menjalankan seluruh Torah. I am not legally obligated to the Torah. Saya tidak secara hukum itu bertanggung jawab untuk menjalankan Torah. Why? Mengapa? Because I am Karena saya bangsa-bangsa.
Bangsa-bangsa. Wow, that's a good Indonesian. Yeah. I love this word, Ya, bangsa-bangsa. ya. Saya senang sekali kata ini, bangsa-bangsa. I'm a Gentile. Saya bangsa-bangsa lain. Most of you in this room are Gentiles. Jadi sebagian besar dari saudara di ruangan ini juga bangsa-bangsa. But if you want to come close to Israel and join yourself to Israel, Namun ketika saudara mendekat kepada Israel atau bergabung bersama dengan Israel, even though you are not obligated to the Torah, meskipun saudara mungkin tidak harus bertanggung jawab kepada Torah, you can choose to take it upon yourself. tapi saudara memiliki pilihan untuk mengadaptasinya bersama dengan saudara. It's almost like in this country, I'm a foreigner. Jadi seperti gambarannya di negara ini saya orang asing. But what if I could become a citizen? Tapi bagaimana jika saya ingin menjadi warga negara? What if I could be an adopted Indonesian? Bagaimana kalau saya bisa diadopsi menjadi bangsa Indonesia? Then I would take upon myself the culture and the rules and the laws of this country. Maka saya akan mengadaptasi budaya dan hukum ini. The same is true with Israel. Maka hal yang sama juga dengan Israel. And if you take upon yourself a Jewish identity, Ketika saudara mengadaptasi identitas Yahudi ini, it doesn't mean that you become Jewish, tidak artinya saudara menjadi orang Yahudi, but it does mean you become part of the house of Israel. tapi artinya saudara menjadi bagian dari rumah Israel. Because Israel is made up of a remnant of the Jews and a remnant of the Gentiles that have come together under one name, and that name is Yeshua. Karena Israel itu terdiri dari kaum sisa dari bangsa-bangsa dan kaum sisa dari Israel yang bersatu di dalam rumah Tuhan. Do you remember those tablets of the Ten Commandments? Saudara ingat itu 2 loh batu? We learn in our yeshiva, in our school, that the first set of tablets of the Ten Commandments were ratified by blood. Yang kita pelajari di dalam yeshiva adalah loh batu yang pertama itu disahkan dengan darah. In Exodus 24:8, it says, Then Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. Dan dikatakan oleh Musa bahwa ini adalah darah perjanjian itu. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkannya pada Musa itu, dan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Hashem dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. That's the first set of tablets. Itu adalah loh batu yang pertama. Something happened to those. Apa yang terjadi dengan loh batu itu, set itu? What happened to the first set of tablets? Apa yang terjadi dengan set pertama dari 2 loh batu itu? What happened? Apa yang terjadi? They were broken. Why? How did they get broken? Jadi mereka dipecahkan. Bagaimana caranya itu bisa pecah? Yeah. Siapa yang melakukannya? Moses. Musa. Why? Mengapa? The golden calf. Karena dosa lembu emas. So after this golden calf, Moses broke the first set of tablets. Setelah dosa pecahkan pas yang pertama. We Shiva, the first set of tablets was ratified by blood. Kita belajar di dalam kita bahwa pasangan loh batu itu darah. The second set were ratified by Yang kedua itu disahkan dengan kutuk. set of tablets were obey, be blessed, disobey, and you'll be cursed. Di set yang pertama itu dikatakan kalau engkau menaati, engkau akan diberkati, engkau tidak menaati, engkau akan dikutuk. This is what is meant by the curse of the law or the curse of the Torah. Inilah yang dikatakan kutuk yang ada di dalam Torah. It's not that the Torah is a curse. Bukan Torahnya itu adalah kutuk, God forbid. itu Tuhan menolaknya. What did King David say about the Torah? Apa yang Raja Daud katakan tentang Torah? That it is beautiful and it's sweet taste. Bahwa Torah itu indah dan itu manis di mulut. What does it say in Psalm 119 about the Torah? Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 19 tentang Torah? That psalm is a love letter to the Torah. Mazmur itu mengatakan hal-hal yang indah tentang Torah. What does Paul say about the Torah? Apa yang Paulus katakan tentang Torah? It is spiritual and perfect, but I am unspiritual. Bahwa itu adalah rohani dan sempurna, tetapi aku ini tidak rohani. We cannot fully keep the Torah. We can't. Kita tidak bisa melakukan seluruh Torah, kita nggak bisa. We try to follow God's commandments, Kita mencoba untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, but we often
Tapi seringkali miss the mark. kita luput dari maksud tujuannya. We sin. Kita berdosa We mungkin. break the commandments. Kita melanggar peraturannya. Where's the problem? Jadi di mana masalahnya? Is the problem with the Torah and the commandments? Apakah masalahnya itu ada di Torah dan Or perintah-perintahnya? is the problem with me? Atau masalahnya ada di dalam saya? The problem is with me. Nah, masalahnya itu ada bersama dengan saya The ternyata. Torah is perfect. I'm not perfect. Torah itu sempurna, tetapi aku tidak Here's what it sempurna. means in the book of Galatians when it says we are liberated from the curse of the Torah. Jadi inilah yang arti sesungguhnya dari kitab Galatia bahwa kita dibebaskan dari Torah. Yeshua is hung on a tree. Yeshua itu digantung di atas pohon. So according to the Torah, God put curses upon him. Maka sesuai dengan Torah, Tuhan itu menurunkan kutuk atasnya. All of the curses of the Torah that we deserve were put on him. Semua kutuk yang kita seharusnya menerimanya itu ditaruh di atas dia. But here's how good our God is. Tapi inilah betapa baiknya Tuhan kita. Yeshua takes the curses, but he leaves the blessings for us. Tuhan Yeshua itu menanggung dosa, kutukan, dan dia meninggalkan berkat-berkatnya untuk kita. Here's what would be fair. Inilah yang adil sesungguhnya. If the Lord would say to us, you broke the commandments, Apabila Tuhan berkata kepada kita, engkau sudah melanggar ketentuan, but my son died and was resurrected. tapi anakku sudah wafat dan sudah dibangkitkan. It would be fair for him to say, I will take away the curses. Maka sungguh sangat adil bagi dia untuk mengatakan, aku akan menyingkirkan kutuk ini. But because you sinned, I have to take away the blessings. Tapi karena engkau juga berdosa, maka aku juga menyingkirkan berkat-berkat. You don't deserve the blessings. Engkau tidak layak untuk menerima berkat itu. We don't. Kita tidak layak. But God in his grace and his mercy puts the curses on his son instead of us. Tapi Tuhan dengan segala anugerah dan kasih karunia menaruh kutuk di atas anak satu-satunya itu. The blessings remain. Tetapi berkatnya tetap Praise tinggal. God. Puji nama Tuhan. It's important for us to know, especially if you're new to a messianic walk of your faith. Maka penting bagi saudara untuk saudara ketahui ketika saudara baru untuk berjalan di dalam iman mesianik ini. It is important for you to know that we are not trying to earn our salvation by doing good works for God. Bahwa kita tidak sedang mencoba menerima keselamatan kita dengan melakukan hal yang baik kepada Tuhan. There is a major difference between Ada. Christianity and Judaism. Ada perbedaan yang sangat besar antara kekristenan dan Yudaisme. Christianity, if I were to make it simplified, Apabila saya ingin menyederhanakan kekristenan, would be believe the right things and you will go to heaven when you die. yaitu seperti ini. Ketika engkau mempercayai hal yang benar, maka ketika engkau meninggal, engkau akan masuk ke surga. If I were to simplify modern Christianity Apabila saya ingin menyederhanakan kekristenan yang modern, into two words, di dalam dua kata, if you're in our school and you've taken my classes, you'll know these two words. apabila saudara menghadiri pelajaran yang saya sampaikan, saudara akan tahu dua kata ini. Modern Christianity is these two words, avoid sin. Jadi dua kata ini yaitu hindari dan dosa. That's what Christianity is about. Itu kekristenan itu tentang itu semua. Don't give in to temptation, Jadi jangan menyerahkan diri kepada pencobaan. avoid sin. Jadi hindari dosa. Here's the problem. Masalahnya di sini. If I think all the time, don't sin, don't sin, don't sin, Apabila saya setiap saat itu berpikir jangan berdosa, jangan berdosa, jangan berdosa. what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? I'm making my whole life revolve around sin. Saya akan membuat seluruh hidup saya itu berputar di sekeliling dosa. When I think don't sin, Ketika saya berpikir jangan berdosa, I'm thinking about sin. saya berpikir tentang dosa. Here's the difference. Jadi bedanya di sini. Judaism is not about avoid sin. Yudaisme tidak tentang menghindari dosa, It is about do the good work for God. yaitu tentang melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Not to earn your salvation. Bukan untuk mendapatkan keselamatan saudara. Salvation is a gift of God through his mercy and grace. Keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan melalui kasih karunia dan anugerahnya. Judaism, Messianic Judaism is proactive. Yudaisme mesianik itu adalah proaktif. Christianity tends to be defensive.
Kekristenan itu cenderung untuk defensif, bertahan. I wake up, Saya bangun tidur, I go out into the world, saya keluar bekerja di and I dunia, try to hide from this demon or that temptation or this bad feeling. saya berusaha sembunyi menghindari dari setan-setan dan cobaan-cobaan yang ada di dunia. It's very defensive. Ini sangat bertahan, main bertahan, saudara. When you wake up, you say, I hope I don't sin today. Jadi ketika saudara mungkin bangun, saya berharap saya tidak berdosa hari ini. Lord, help me not give in to my temptation. Tuhan, tolonglah saya supaya saya tidak jatuh dalam cobaan. Let me give you a different way to live. Saya berikan cara lain untuk hidup. This is the Jewish way. Ini adalah cara secara Yahudi. I wake up. Saya bangun tidur, What good can I do in this world for the sake of God today? apa hal baik yang bisa saya lakukan untuk kepentingan kerajaan Tuhan? There's a word for this in Hebrew. Ada kata-kata di dalam bahasa Ibrani untuk hal ini, It's the word mitzvah, yaitu kata mitzvah. to do a good work for the sake of heaven. Melakukan pekerjaan yang baik untuk kepentingan surga. If I am about the business of doing good in the world, Apabila saya sedang dalam bisnis untuk melakukan hal yang baik untuk dunia ini, I won't be focusing on sinning. saya tidak akan terpusat berpikir tentang dosa. And if I'm doing these good works for God, Ketika saya melakukan pekerjaan baik ini untuk Tuhan, not to earn my salvation, bukan untuk mendapatkan keselamatan but saya, out of gratitude for my salvation, tetapi karena ucapan syukur karena keselamatan yang sudah diberikannya, if I'm doing this mitzvah and this mitzvah and this mitzvah, ketika saya melakukan mitzvah ini dan mitzvah itu dan mitzvah ini, I don't have time to sin. saya tidak memiliki waktu untuk berdosa. It's a better way to live. Itu adalah cara yang baik untuk hidup, saudara. Yes, amen. Ya, amin. Ayo, saudara. Remember this. Remember this. Jadi saudara ingat hal ini. God redeemed Israel from Egypt out of his grace and mercy, and only after did he give them the rules for how to live. Hashem menebus Israel dari Mesir karena kasih karunia dan belas kasihannya, baru setelah itu memberi mereka aturan tentang cara hidup. This is how we can prove that doing good works is not trying to earn our salvation. Ini membuktikan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan baik, itu bukan supaya kita itu layak menerima keselamatan kita. God freed them in the Exodus, Tuhan membebaskan mereka di dalam peristiwa keluaran, and it's not till 50 days later that they get the Torah. dan 50 hari kemudian mereka diberi Torah. Why is that? Mengapa hal itu terjadi? Let's talk about Rashi one more time. Mari kita bicara tentang Rashi sekali lagi. Rashi says God delayed giving the Torah so that they, in their joy from being freed, wouldn't agree too soon to his rules. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menunda memberi mereka Torah supaya ketika mereka itu lagi senang sukacita karena dia sudah dibebaskan, mereka tidak tergesa-gesa untuk menerima Torah ini. And so he took them on a period that's called in Judaism the betrothal. Jadi ada periode waktu yang menunggu itu seperti pertunangan, saudara. He walked with them through the wilderness. Tuhan menuntun mereka melalui padang belantara. He took them on a date. Oh, itu Tuhan kayak mengajak pacaran, And saudara. then he brought them to Mount Sinai. Kemudian Tuhan membawa mereka ke Gunung Sinai. And only then did he tell them how to live. Dan ketika itulah Tuhan memberi mereka bagaimana cara mereka hidup. In my classes, I tell my students, you don't clean a fish before you catch it. Jadi di dalam kelas saya ungkapkan hal seperti ini. Engkau tidak membersihkan ikan sebelum engkau menangkapnya. If I'm going to eat a fish, Apabila saya ingin makan seekor ikan, a kosher fish, yaitu ikan yang kosher tentu saja. how is a fish kosher? Bagaimana ikan itu kosher? It has fins Memiliki sirip and scales. dan sisik. A shark is not kosher. Hiu tidak kosher. It has fins, Itu memiliki sirip, but no scales. tapi tidak ada sisiknya. The catfish, not kosher. Jadi lele tidak kosher. It has fins, Memiliki sirip, no scales. tidak memiliki sisik. A shrimp, not kosher. Udang tidak kosher. No fins, no scales. Tidak punya sirip, tidak punya sisik. If I catch a fish Ketika saya menangkap ikan,
Only after I catch it do I clean it to be ready to cook it. Hanya setelah saya menangkapnya, saya membersihkannya, maka ikan itu siap untuk dimasak. You must have the fish first before you clean it. Saudara harus memiliki ikan dulu sebelum saudara membersihkannya. God does not say to Israel, here are the commandments. Tuhan If you, tidak if you follow these, I will set you free from Egypt. Tuhan tidak berkata kepada Israel, ini aturan-aturannya semua ya. Kalau engkau melakukan semua ini, maka aku akan membebaskan engkau. We have to remember that our Messiah Yeshua talks about doing good works so that people will glorify our Father in heaven. Kita ingat perkataan Mesias kita Yeshua bahwa lakukan pekerjaan baik untuk Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Because of the death and resurrection of Yeshua, I can be redeemed. And once I am redeemed, how then should I live? Karena kematian dan kebangkitan Yeshua, saya itu ditebus. Setelah saya ditebus, bagaimana sekarang saya harus hidup? We have to remember this. Kita harus ingat hal ini. For by grace you have been saved through faith, and it is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Your performing of the mitzvah does not save you. Jadi saudara melakukan mitzvah itu tidak akan menyelamatkan saudara. Doing good works in God's name does not save you. Melakukan pekerjaan baik demi nama Tuhan itu tidak akan menyelamatkan saudara. So we should not do good works. So we should not do good works. Jadi kita tidak perlu melakukan pekerjaan baik Because they don't save us. karena itu tidak menyelamatkan kita. So why bother? Jadi kenapa kita harus peduli melakukan hal itu? Don't do good works for God. Jadi tidak usah melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan. Nonsense. Tidak masuk akal. Just because they don't save you doesn't mean you shouldn't do them. Tidak berarti kalau itu tidak menyelamatkan saudara, saudara tidak perlu melakukannya. Let me tell you just a couple more things. Saya akan memberitahu beberapa hal kepada saudara. According to a Jewish way of thinking, the way Peter describes in 2 Peter, Menurut cara berpikir orang Yahudi yang digambarkan Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, we can hasten the coming of the Messiah by our actions. kita dapat mempercepat kedatangan Mesias melalui tindakan kita. We're not taught that in Christianity, Kita tidak pernah bicara tentang hal itu dalam kekristenan. even though it's right there in the New Testament. Meskipun itu ayat ada di dalam kitab perjanjian baru. Since everything is going to be destroyed like this, what kind of people should you be? You should lead holy and godly lives as you wait for the day of God and work to hasten its coming. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan dan melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan. According to Judaism, the impact of our actions is huge. Menurut Yudaisme, dampak dari tindakan kita itu sangat besar. According to Judaism, every good work we do for the glory of God impacts the whole world like the ripples in the water created by a stone. Dikatakan setiap pekerjaan baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu akan berdampak ke seluruh dunia seperti riak air yang diakibatkan oleh batu. This is what Judaism teaches. Ini yang diajarkan oleh Yudaisme. If you do a mitzvah, a good work for God here in Indonesia, Ketika saudara melakukan mitzvah, yaitu pekerjaan baik di Indonesia ini, it will affect me and my family in the United States itu akan berdampak untuk saya dan keluarga saya di Amerika. in a spiritual, unexplainable way. Di dalam cara yang secara roh dan tidak bisa dijabarkan oleh manusia. Every action that you do has an effect on the rest of the world Setiap tindakan yang saudara lakukan itu akan berdampak bahkan ke seluruh dunia. for good or for bad. Untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. This is why we need to lead holy lives. Ini mengapa saya harus hidup dengan secara hidup yang kudus. Are you going to be perfect? Apakah saudara akan menjadi sempurna? No. Enggak. Will you need to repent from time to time? Yes. Apakah saudara perlu bertobat dari waktu ke waktu? Ya. But Tetapi let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
So why do we do good works? Jadi mengapa kita melakukan pekerjaan baik? Out of the gratitude that the one who had the curses placed on him died in my place. Yaitu untuk kita dengan ucapan syukur ketika kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh seseorang yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. But also we Tapi do good juga- works so that God will be glorified. Kita melakukan pekerjaan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Our good works do not save us, Pekerjaan baik kita tidak menyelamatkan kita, but when people see our good works, namun ketika orang lain tuh melihat pekerjaan baik yang kita lakukan. those of you that are coming into a messianic expression of your faith, Beberapa saudara yang mungkin bergabung dengan mengekspresikan diri di dalam iman mesianik saudara. when our Christian brothers and sisters see your good works, they will glorify our Father in heaven. Ketika saudara-saudara Kristen kita yang lain melihat saudara, hidup saudara, dan mereka akan mempermuliakan Bapa di surga. I realize you are in a minority, Saya menyadari bahwa saudara mungkin berada di kaum minoritas. an extreme minority. Dan ini benar-benar sangat minoritas. What do you want your Buddhist or Muslim brothers and sisters out here in this country to think of our Messiah? Apa yang saudara ingin, saudara-saudara kita Muslim, saudara-saudara kita Buddhis itu berpikir tentang Mesias kita melalui saudara. Let us not be known by what we believe. Biarlah kita tidak dikenal dengan apa yang kita percaya. The demons believe. Setan-setan juga percaya. It doesn't do them any good. Itu tidak menghasilkan hal yang baik. Let us be about letting our light shine through our actions so that people will see our good works and glorify the Lord. Namun biarlah terang kita itu bercahaya supaya orang lain itu bisa melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. So here's the good news. Jadi ini berita baiknya. We are no longer subject to the curses in the Torah. Kita tidak lagi tunduk di bawah kutukan Torah. Hallelujah. Haleluya. What do we do now? Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? In the Ahavat Olam Sidur, Di dalam Ahavat Olam Sidur, there is a prayer called the Modeani. ada doa yang dipanggil Modeani. Or if you're a woman, Moda'ani. Atau apabila saudara wanita, Modaani. It's a prayer that you pray even before you get out of bed. Itu doa yang saudara doakan bahwa sebelum saudara itu keluar dari tempat tidur And the saudara. prayer basically says this: Jadi doa itu pada dasarnya berkata seperti ini. I thank you, living and eternal King, Aku mengucap syukur, oh Raja yang hidup, for restoring my soul to me in compassion. yang sudah memulihkan jiwaku kembali melalui belas kasihan. Great is your faithfulness. Betapa luar biasa kasih setiamu. Why do we say that in the morning? Mengapa kita mendoakan hal itu di pagi hari? Because it is the Jewish belief that when we go to sleep, our soul goes to be with God in heaven. Karena saudara-saudara Yahudi kita percaya ketika kita tidur, itu jiwa kita, roh kita itu kembali kepada Bapa di surga. What a beautiful thought. Itu pemikiran yang luar biasa indah. And if your soul goes to be with God in heaven, it means when you wake up and He gives your soul back to you, it means you resurrect every morning. Itu hal yang indah. Kenapa? Karena setiap kali saudara tidur, roh itu kembali ke Bapa, dan saudara bangun, roh itu dikembalikan ke Bapa. Artinya tiap hari saudara sedang mengalami kebangkitan. Have you ever known someone that died in their sleep? Pernahkah saudara mengenal seseorang yang meninggal ketika mereka tidur? What a beautiful way to leave this life. Betapa cara yang luar biasa indah untuk meninggalkan kehidupan ini. Their soul went to be with God Rohnya bertemu dengan Tuhan and they stayed. dan tinggal, tidak kembali lagi. They did not come back. Rohnya tidak kembali lagi. This means every day when we wake up, Artinya tiap hari ketika kita bangun tidur, we need to wake up in resurrection power. kita harus hidup dengan kuasa kebangkitan There Tuhan. are too many people that walk around defeated in this world today. Ada banyak orang berjalan di dunia ini dengan kekalahan. You have no reason to walk around defeated because you have been resurrected with Yeshua our Messiah. Engkau tidak lagi memiliki alasan untuk terus tinggal dalam kekalahan karena tiap hari engkau sudah dibangkitkan melalui Yesua. And if you have been resurrected in that power, Dan apabila saudara sudah dibangkitkan dengan kuasa itu, then it means sin and death and hell and nothing has power over you because of what Yeshua has done. artinya tidak ada lagi dosa, tidak ada kematian, tidak ada lagi hal-hal kutuk-kutuk itu sanggup untuk menguasai kehidupan saudara karena saudara berjalan bersama dengan Yesua. Amen. Amin. How would you live your life if every day you were resurrected?
Apa yang saudara akan rasakan jika tiap hari saudara itu menghidupi kebangkitan itu? We have to live lives worthy of the calling upon us. Kita harus berjalan hidup sesuai supaya kita layak untuk berjalan di dalam kebenaran. We have to do those good works He prepared for us to do. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita lakukan. If you are on the football team Apabila saudara di dalam tim sepak bola and you are the goalkeeper, dan saudara adalah penjaga gawang, you cannot stand still and say, I believe we will win this game. saudara enggak bisa kan cuma diem aja kemudian kita akan menang gitu. You have to take action. Saudara harus melakukan sesuatu. The ball is coming. Ada bolanya sudah ditendang ke arah saudara. Block it. Saudara harus menahan bola itu. It's about action. Ini tentang melakukan sesuatu. By living lives of holiness and by doing the mitzvah, we can hasten His return. Dengan melakukan perbuatan baik dan mitzvah yang ada, kita sedang mempercepat kedatangan Mesias. Do you want Yeshua to return today or in 1,000 years? Saudara ingin Tuhan Yesus kembali hari ini atau 1000 tahun lagi? Do you want Him to come today? Apakah saudara ingin hari ini? I don't believe you. Oh, saya tidak percaya. How will I believe you? Bagaimana saya bisa percaya saudara? If we are doing the mitzvah, we will hasten His coming. Ketika kita melakukan mitzvah, kita sedang mempercepat kedatangannya. So if I look around Apabila saya melihat sekeliling, and I don't see you doing the mitzvah, dan saya tidak melihat saudara melakukan mitzvah, I don't see you letting your light shine before men, saya tidak melihat terang saudara sedang bercahaya di hadapan orang lain, I don't see you doing the good works that God prepared for us to do, saya tidak melihat saudara melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. what does that tell me? Apa yang itu memberitahu diri saya? It means with your mouth you're saying, I want Yeshua to return. Artinya dengan mulut mungkin kita berkata, saya ingin Tuhan Yesus itu datang hari ini. But your actions are saying, wait a bit longer, Lord. Tapi tindakan kita, Tuhan tunggu aja, jangan datang dulu gitu ya. This is life and death. Ini mengenai hidup dan mati. Do the mitzvah. Lakukan mitzvah itu. Do not be defensive. Jangan saudara hanya main bertahan. Do not be passive. Jangan saudara menjadi pasif. Do you want to be on the sideline or do you want to be on the pitch in the game? Saudara ingin menjadi penonton atau saudara ingin menjadi pemain. If you are in the game, you can be part of the victory. Apabila saudara menjadi pemain, saudara akan menjadi bagian dari kemenangan A itu. victory much bigger than the World Cup. Jadi kemenangan yang lebih besar daripada Piala Dunia. You are no longer subject to the curses in the Torah. Engkau tidak lagi menjadi subjek dari kutukan Torah itu. That is a reason to rejoice. Itu adalah alasan untuk bersuka cita. Amen. Amin. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.